Gaya hidup Bapak Ibu Saudara dan gaya hidup saya pun pasti berbeda. Gaya hidup kita semua berbeda-beda dan itu kenapa bisa berbeda? Karena ditentukan atau terpengaruh dengan cara hidup kita, terpengaruh dengan filosofi yang kita terima, didikan dari orang tua kita atau nenek moyang kita, dan itulah yang kita warisi. Begitu pula gaya hidup sebagai orang Kristen. Gaya hidup sebagai orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen itu pun berbeda. Gaya hidup orang Kristen dengan gaya hidup orang kebanyakan di dunia ini seharusnya berbeda. Seharusnya idealnya tidak sama. Tetapi kebanyakan kalau kita mau jujur, fakta dan realitanya saat ini orang begitu mengaku Kristen, yang berubah apa? Dia pakai anting-anting salib, dia pakai liontin salib, dia pakai atribut-atribut salib. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam channel CPS Television bersama dengan saya Buyung Kosa Putra. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, saya mohon dengan hormat, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, aktifkan gambar loncengnya, semua notifikasi sehingga setiap ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung. Berbicara kehidupan manusia, pasti setiap manusia memiliki gaya hidup yang berbeda-beda. Berbicara gaya hidup berarti berbicara cara hidup, lifestyle-nya, setiap kita berbeda-beda. Gaya hidup Bapak Ibu Saudara dan gaya hidup saya pun pasti berbeda. Gaya hidup kita semua berbeda-beda dan itu kenapa bisa berbeda? Karena ditentukan atau terpengaruh dengan cara hidup kita, terpengaruh dengan filosofi yang kita terima, didikan dari orang tua kita atau nenek moyang kita, dan itulah yang kita warisi. Cara hidup kita ini akan terlihat bagaimana sehari-hari, apakah kita menjadi manusia yang mungkin gaya hidupnya mewah, gaya hidupnya arogan, gaya hidupnya sombong. Atau ada juga yang gaya hidupnya dia ya udah rendah hati, pasrah, itu yang terjadi. Setiap kita pasti berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang sama. Saya pun juga merasakan cara hidup saya dengan cara hidup orang lain berbeda. Cara berpikir kita pun berbeda, satu dengan yang lainnya berbeda. Cara bicara kita, gaya bicara kita, satu dengan yang lainnya pun berbeda. Begitu pula gaya hidup sebagai orang Kristen. Gaya hidup sebagai orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen itu pun berbeda. Gaya hidup orang Kristen dengan gaya hidup orang kebanyakan di dunia ini seharusnya berbeda. Seharusnya idealnya tidak sama. Sehingga akan terlihat gaya hidup orang Kristen itu gaya hidup yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Bahkan mungkin ketika orang lain berkata, kok aneh sih hidupnya begitu? Kok aneh sih disakitin gak bales? Kok aneh sih ditampar pipi kiri berikan pipi kanan? Ajarku diam, diam, diam. Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Lihat, gaya hidupnya berbeda. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kata Kristen sendiri berasal dari pengikut Kristus atau ejekan, hinaan kepada murid-murid pada saat itu
yang mengikut Yesus. Makanya disebut Kristen atau seperti Kristus. Orang yang mengikut Yesus pada saat itu, mengikut Kristus pada saat itu, mereka merubah cara hidupnya, gaya hidupnya, cara berpakaiannya, cara hidupnya. Mereka meneladani pribadi Yesus yang dia yakini. Coba Bapak Ibu Saudara, orang-orang di luar Yahudi yang mau masuk ke dalam keyakinan Yahudi, lalu mereka memberi diri untuk dibaptis sebagai orang yang beragama Yahudi, dia merubah cara hidupnya dia. Dia merubah penampilannya, dia menggunakan tutup kepala, bahkan dia memelihara janggutnya, dia menggunakan jubah-jubah yang panjang, bahkan cara berbicaranya berubah. Lihat, orang bukan Yahudi, ketika dia percaya dan mau masuk ke dalam keyakinan Yahudi, dia merubah cara hidupnya. Sehingga orang bisa melihat bahwa ini orang mengikut atau penganut keyakinan Yahudi. Pada zaman mula-mula murid-murid Tuhan Yesus yang mengikut dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengaku Kristus pada saat itu, dia meneladani pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada saat itu pengikut-pengikut Yesus atau murid-murid Yesus ini disebut Kristen. Ingat di Alkitab dikatakan pada saat di Antioquia bahwa pengikut-pengikut atau murid-murid Yesus pada saat itu disebut Kristen karena seperti Kristus. Dikatakan seperti Kristus berarti gaya hidupnya seperti Yesus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini? Adakah Bapak Ibu Saudara hidupnya sudah seperti Yesus? Atau hidupnya seperti dunia ini? Idealnya, kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita beriman kepada Yesus, harusnya hidup kita seperti Yesus. Gaya hidup kita pun berubah. Tetapi kebanyakan kalau kita mau jujur, fakta dan realitanya saat ini, orang begitu mengaku Kristen, yang berubah apa? Dia pakai anting-anting salib. Dia pakai liontin salib. Dia pakai atribut-atribut salib. Dia bangga lalu dia mengatakan bahwa saya sudah menjadi orang Kristen karena sudah menggunakan atribut-atribut salib atau atribut-atribut kekristenan. Padahal kekristenan itu bukan hanya sebatas atribut. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah jalan hidup. Jalan hidup yang seperti apa? Jalan hidup seperti yang dijalani oleh Yesus Kristus Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengaku Yesus, seharusnya jalan hidup kita berubah. Kalau jalan hidup kita berubah, maka gaya hidup kita berubah. Berbicara gaya hidup, bukan hanya penampilan, bukan hanya sebatas baju atau jubah yang kita gunakan. Bukan hanya sebatas karena kita pelayanan, gayanya lalu pakai jas terus. Lalu kita punya mindset bahwa orang pakai jas ke gereja, maka dia melayani. Belum tentu orang yang pakai jas itu melayani. Belum tentu orang masuk gereja pakai jas dia pelayanan atau dia melayani Tuhan. Bisa jadi melayani dirinya sendiri. Kalau kita menyadari bahwa kekristenan itu adalah jalan hidup, di mana jalan hidup yang pernah dijalani oleh Yesus dan kita semua harus meneladaninya, maka kita akan terlihat berubah. Gaya kita akan berbeda dari gaya berbicara kita. Gaya kita di dalam berpikir, ketika ada masalah kita mau mengambil keputusan, gayanya berbeda. Gaya berbicara kita pun berbeda. Gaya kita mengambil keputusan berbeda. Semuanya. Jadi lifestyle-nya berubah. Bukan hanya dalam satu sisi, tetapi dalam segala aspek. Harus berubah. Harus serupa Yesus Kristus Tuhan. Karena cara hidup, ingat ya, cara hidup yang berubah. Karena kekristenan bukanlah agama.
kekristenan adalah jalan hidup. Kalau jalan hidup kita berubah, maka gaya hidup kita berubah. Kalau gaya hidup kita belum berubah, berarti kita masih salah mengikuti jalan hidup kita. Jangan-jangan jalan hidup yang kita lalui saat ini jalan hidup yang menurut kita sendiri. Jalan hidup yang ditawarkan oleh dunia. Sehingga gaya hidup kita bukan gaya hidup orang Kristen yang benar. Bukan gaya orang Kristen yang benar-benar pengikut Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan. Adakah gaya hidup kita saat ini benar-benar sudah seperti Kristus? Kalau belum, kalau kita masih arogan, masih sombong, masih merasa dihormati, pengen dihormati, gila hormat, merasa paling pengen diuongke, merasa paling hebat, tidak pernah menyadari kesalahan diri kita sendiri, tidak pernah memikirkan hati dan perasaan Bapa atau hati dan perasaan Tuhan, sering menyakiti orang lain, menindas orang lain, menghina orang lain. Kita harus tanda tanya, benarkah jalan hidup kita saat ini, jalan hidup yang kita teladani adalah Tuhan kita Yesus Kristus, atau jalan hidup dari dunia ini yang ditawarkan? Dari mana kita bisa mengenalinya? Ketika fokusnya menyenangkan daging kita, ketika fokusnya kita ingin dihormati, kalau kita tidak dihormati rasanya kecewa, berarti kita harus tanda tanya. Jangan-jangan ini bukan jalan hidup yang dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus ketika dia dihina, dibilang dia menghujat Allah, dia tidak membalas. Ketika dia disakiti, dia ditinju, dia diludahi, dia tidak membalas. Tetapi bagaimana dengan cara hidup kita saat ini? Cara hidup kita saat ini, apakah cara hidup kita benar-benar mengikuti apa yang diteladani? Ketika ada orang menyakiti kita, kita tidak membalas. Mari kita pikirkan, jangankan kita disakiti, kita berpikir saja jahat kepada orang lain, kita sudah tidak benar, kita sudah tidak sejalan, kita sudah tidak mengikuti jalan hidup yang dijalani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ayo kita renungkan. Jangan sampai kekristenan yang kita jalani hanya sebagai properti, hanya sebagai embel-embel Kristen. Tetapi hendaklah kekristenan yang kita jalani, kita meneladani pribadi Tuhan kita Yesus Kristus dengan menjalani apa yang sudah dijalani oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang waktunya. Berubahlah. Berubahlah. Jangan sampai kita salah. Gaya hidup kita akan berubah kalau cara hidup kita berubah. Cara hidup kita harus berubah dengan kita beriman, percaya dengan benar kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita sudah beriman, percaya dengan benar, maka cara hidup kita, jalan hidup kita, ikut jalan Tuhan Yesus, kita pasti berubah. Gaya kita berubah. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa berikan tanda like. Silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe dan aktifkan gambar lonceng. Boleh share video ini ke setiap orang, ke grup-grup media sosial kalian. Jangan lupa, biarlah kita saling memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam transformasi.